Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, berdiskusi dan melakukan praktikum terkait dengan PWSKIA. Nah, di sini Ibu akan sampaikan beberapa poin. Untuk PWSKIA sendiri sebenarnya merupakan suatu alat gitu ya untuk di pelayanan KIA, itu untuk melihat seperti apa cakupan dari pelayanan KIA itu. Dan biasanya PWSKIA itu untuk melihat cakupannya dari wilayah kerja puskesmas masing-masing. Jadi bisa dalam satu PWSKIA itu nanti munculnya ada beberapa desa gitu ya. Kemudian tujuan dari PWSKIA itu secara keseluruhan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA yang ada di wilayah kerja puskesmas. Ya, di mana tujuan khususnya ini ya, adik-adik bisa membaca sendiri ada 5 tujuan khusus. Salah satunya kita melihat cakupan pelayanannya, kesenjangan targetnya, kemudian urutan dari prioritas desa mana yang harus ditangani terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita bisa melihat tindak lanjutnya itu seperti apa, tergantung dari sumber daya yang ada. Nah, untuk praktikum kali ini ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama terkait dengan PWSKIA sendiri itu yang perlu diperhatikan itu nanti ada yang namanya ini target indikator ya. Nanti target ini juga akan Ibu sampaikan pada saat teori ya. Untuk target capaian indikator KIA, adik-adik bisa lihat di sini, ini berdasarkan tahun 2015 ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu cakupannya itu hanya 9 cakupan, tapi sampai dengan tahun 2015 dan sampai dengan tahun ini kita menggunakan ada 13 cakupan. Namun untuk praktikum kita tidak menghitung seluruh cakupannya, hanya kita bisa melatih saja dulu ya. Jadi nanti hanya ada beberapa cakupan, kurang lebih 6 cakupan saja yang akan kita hitung. Dan ini adik-adik perlu perhatikan ya, cakupannya misalnya K1 100%, K4 95%. Ini adalah cakupan nasional di Indonesia gitu ya. Ini di Indonesia. Jadi K1 itu dalam 1 tahun itu harus mencapai 100%. Jadi artinya cakupan di sini itu cakupan dalam 1 tahun. Nah, nanti ketika adik-adik akan membuat PWSKIA, selain cakupan itu adik-adik akan ditemui yang namanya denominator sasaran atau pengkajian atau penentuan atau juga pendataan sasaran ya. Nah, pendataan di sini nanti ada 2 cara, bisa dilakukan dengan sensus atau cacah jiwa, di mana di situ nanti datanya data real ya, data nyata. Ketika kita survei ke lapangan, ada ibu hamil misalnya jumlahnya di bulan Januari ada 10, bulan Februari ada 5, Maret ada 3 sampai dengan Desember ya. Nah, yang namanya PWS kan dalam 1 tahun gitu ya. Tiap bulannya itu ada datanya. Itu kalau sensus atau cacah jiwa. Tapi kalau proyeksi itu perkiraan, kita juga bisa menghitung dengan rumus ini di bawah ini. Misalnya nih, kita mau menghitung sasaran ibu hamil. Cara menghitung atau memproyeksikannya ya, kita bisa hitung dengan rumus ini. 1,1 kalikan CPR kali jumlah penduduk. Nah, CPR ini biasanya dalam setiap kurun waktu 5 tahunan gitu ya. Itu nanti bisa berubah ya, sesuai dengan kondisi di suatu wilayah tertentu. Begitu.
Nah, ini adalah rumusnya. Nanti tinggal adik-adik memasukkan saja angkanya. Kalau misalnya CPR saat ini itu 1,69%, ya berarti nanti tinggal dimasukkan aja 1,69% kali jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini ya jumlah penduduk dalam 1 tahun. Gitu. Dalam 1 tahun ada berapa juta jiwa misalnya, atau ada berapa ratus ribu jiwa. Nah, itu nanti mengikuti dari kasusnya. Ya, intinya ada di sini rumusnya. Nah, yang ketiga yang perlu adik perhatikan di dalam praktikum ini yaitu terkait dengan definisi operasional indikator. Ya, tadi masih ingat ya, ada 13 indikator. Nah, masing-masing indikatornya di sini sudah didefinisi operasionalkan. Contohnya ini. 1. Ada cakupan pelayanan antenatal K1. Jadi kan ada ya, target cakupannya adalah 100%. Kalau tadi adik-adik perhatikan. Ya, ini yang di atas ini tadi. Nih, ini K1 kan 100% gitu ya. Oke. Definisi operasionalnya ini. Jadi cakupan K1 itu diperoleh dari jumlah kunjungan ibu hamil pertama kali. Ya, dibagi jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun. Ya, sasaran ibu hamil ini tadi. Nah, ini ada sasaran ibu hamil ini tadi. Kalau kita memperoleh datanya secara real, maka kita tinggal masukkan angkanya berapa pembaginya. Tapi kalau kita belum bisa mendata gitu ya, secara real belum dapat datanya, kita bisa melakukan dengan hitungan proyeksi. Ya, proyeksinya dari mana? Ya dari ini tadi. Nih. Gitu ya. Kalau tadi di sini dimintanya adalah jumlah sasaran ibu hamil, berarti ketika ada data realnya tinggal dimasukkan angkanya. Kalau belum ada, maka kita lihat rumus sasaran ibu hamil itu tadi gimana. Oh, sasaran proyeksi ibu hamil itu caranya dengan 1,1 kali angka kelahiran kasar atau CPR dikali jumlah penduduk. Nah, nanti berarti pembaginya kalau melalui proyeksi ya dihitung dulu gitu ya. Harus ada CPR, harus ada jumlah penduduk. Oke, ini rumusnya. Nah, rumus yang kedua yang mana? Nah, ini untuk keempat. Rumusnya adik-adik tidak perlu menghafal rumusnya ya, tapi adik-adik bisa cermati saja kasus apa yang diminta gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan di dalam rumus gitu. Oke, rumusnya banyak sekali. Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu, nanti adik-adik bisa mencermati sendiri. Oke, ini juga rumus ya. Rumus dan materi ini juga sudah Ibu sampaikan di lensa Unisa agar adik-adik bisa memperhatikan dan mempelajari kembali apa saja rumus yang ada. Oke. Nah, terakhir setelah adik-adik menghitung menggunakan rumus tadi, itu nanti akan kita analisis. Ya, yang dianalisis apa sih sebenarnya? Ya, akan kita lihat target cakupannya. Nah, target cakupan ini nanti akan kita lihat berdasarkan dari ketika adik-adik itu menghitung, ya, menghitung dari masing-masing cakupannya. Oke, ini contohnya gimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh grafik ketika adik-adik sudah menghitung. Satu persatu kita perhatikan dulu. Ya, ketika adik-adik menghitung, ini perlu diperhatikan, ini ada persen kumulatif, ada persen bulan lalu, ada persen bulan ini, tren, nama desa, dan status desa. Untuk kumulatif ya atau persen kumulatif ini tergantung nanti dari grafik ini mau digunakan untuk melihat apa. Nah, ini contohnya untuk grafik cakupan K4 gitu ya. Tadi cakupan K4 kalau kita perhatikan target cakupan untuk K4 itu adalah 95% ya. Oke, ini cakupan K4
dalam waktu 1 tahun itu ada 95%. Nah, kalau kita perhatikan dengan grafik ini, 95% itu kan dalam 1 tahun, ya. Artinya kalau 1 tahun berakhir pada bulan Desember, itu 95%. Berarti yang perlu adik-adik perhatikan adalah yang harus dihitung yang pertama adalah berapa target cakupan di setiap bulannya. Caranya gimana? Ya, target cakupan ini tadi 95% itu tadi adik-adik bagi menjadi 12. Atau 95% dibagi 12 itu hasilnya adalah 7,9%. Nah, nanti tinggal adik-adik untuk bulan Februari berapa? Nah, kalau 1 bulannya itu 7,9, kalau 2 bulan ya berarti tinggal dikalikan 2. Kalau di bulan Maret tinggal tambah 1 lagi, tambah ini dikalikan 3 gitu ya. Atau 7,9 tambah 7,9, tambah 7,9 lagi, tambah 7,9 lagi, dan seterusnya hingga nanti pada bulan Desember itu mencapai target 95%. Ya, ini yang pertama harus adik tuliskan dulu nanti di dalam grafik. Nah, kemudian di sini ada garis ya, yang namanya ini garis target. Garis target itu tergantung kita mau melihatnya pada bulan apa. Ya, kalau kita melihatnya bulan November, itu bisa dilihat dari bulan ini ya. Bulan ini itu adalah bulan November, maka target di sini ini diletakkannya jangan di Desember ya, tapi ini harus digeser ke bulan November. Oke, jadi target bulan Novembernya adalah 86,9%. Gitu ya. Nanti tinggal diganti ini angkanya. 86,9%. Itu target di bulan November. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik akan menghitung berapa persen kumulatif, berapa persen bulan lalu, berapa persen bulan ini, dan akan adik-adik lihat trennya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya tentu tadi ada dilihat dulu ya, tadi ya, sasaran tadi ya, kembali ke sasaran. Ketika kita memiliki sasaran itu adalah sasaran real, ya, maka kita tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Ini tadi kan cakupan keempat ya. Cakupan keempat itu nanti yang harus dilihat adalah kumulatif bulan ini dan bulan lalu. Contohnya ini tadi ada di bulan November. Berarti bulan ini itu adalah bulan November. Misalnya, ini cakupan keempat. Bulan ini ada 4 kasus atau 4 ibu yang melakukan keempat ya. Cara menghitungnya itu masih sama dengan rumus cakupan keempat. Ya, tadi masih ingat ya jumlah rumus cakupan keempat. Berarti kalau misalnya di bulan ini ya nanti tinggal jumlahnya berapa yang ada di bulan ini dibagi sasaran ibu hamil kali 100%. Bulan lalunya kalau saat ini November berarti bulan lalunya adalah bulan Oktober. Nah, nanti tergantung dari datanya. Oh, kalau ditunjukkan bahwa data di bulan Oktober itu ada 19 gitu ya. Ya, berarti nanti tinggal 19 dibagi sasaran ibu hamilnya tadi. Ya, K4 kan masih ibu hamil. Ya, mengikuti rumusnya yang ada di K4 ya. Kalau sasarannya nanti ada 115 ya tinggal dibagi 115. Kumulatif ini adalah jumlah keseluruhan dari bulan Januari sampai dengan bulan November, karena yang mau dilihat ini tadi kan bulan ininya bulan November ya. Kalau nanti sudah berubah sampai dengan Desember ya berarti kumulatifnya dari Januari sampai dengan Desember. Begitu. Jadi kumulatif itu jumlah total keempatnya itu tadi dari Januari sampai dengan November. Tinggal ada berapa dibagi dengan sasaran ibu hamilnya kali 100%. Nah, ini kalau misalnya sudah dihitung, hasil hitungnya nanti akan masuk di sini nih.
gitu ya. Tinggal dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, yang dibikin grafik itu adalah yang kumulatif. Ya, yang dibikin ini. Ya, yang dibikin chartnya di sini adalah yang kumulatif. Kumulatifnya gimana? Oh, sudah 103,2, berarti ada di atas 95% kan? Kita bablaskan ke atas. Ya, kira-kira aja 103,2 itu seberapa tingginya dengan melihat angka-angka yang ada. Kemudian selanjutnya yang kita perhatikan adalah cakupan bulan ini terhadap bulan lalu. Ya, kalau hasil hitungnya sudah ketemu ini tadi ya, kita melihat tren dari cakupan bulan ini terhadap bulan lalu. Jadi tren di sini ya, dia bisa tanda panah naik atau tanda panah turun, itu tergantung dari hasil bulan ini dan bulan lalu. Ya, kita perhatikan bulan ini dibandingkan bulan lalu dia naik atau turun. Kalau bulan ini 4,8%, bulan lalu 4,3%, berarti bulan ini naik, ya kan? Tapi kalau misalnya ini, bulan ini 6,8, bulan lalu 17,2, berarti dia turun, kan gitu ya? Oke, ini hanya menunjukkan tandanya. Nanti adik-adik juga harus tuliskan ini. Nah, terakhir itu adalah status. Ya, atau status desa. Status desa itu kapan kita bisa katakan baik, jelek, baik atau buruk? Nah, ini tergantung dari ini. Ya, ini tadi ya, analisis ya. Jadi ada dua, kita perbandingkan tadi cakupan terhadap target. Nah, cakupan terhadap target itu bisa dilihatnya dari ini. Nih, cakupan kumulatif terhadap target. Targetnya tadi kan bulan November, bulan ininya kan November ya tadi ya. Cakupan terhadap target ini 103,2 terhadap targetnya 86,9. 103,2 itu ada di atas target atau di bawah target? Nah, ternyata ini ada di atas target. Kalau di atas target, ini kita tinggal plus, ya kan? Oh, ada di atas. Terus nanti kita lihat apa ini tadi? Cakupan terhadap cakupan bulan lalu. Ya. Bulan ini terhadap cakupan bulan lalu. Nih, apakah naik atau turun atau tetap? Ya. Bulan ini terhadap bulan lalu. Bulan ini naik atau turun kalau yang ini? Naik ya. Ini naik, makanya di sini plus. Nah, kita tinggal lihat kalau di atas target cakupannya naik, berarti statusnya baik. Gitu. Tapi kalau cakupan terhadap targetnya itu ada di bawah, ya, kemudian cakupan bulan ini terhadap bulan lalunya itu naik, statusnya cukup. Gitu ya, itu cara membacanya. Nah ini misalnya nih jelek ya. Cakupan bulan ini terhadap bulan lalu, berarti ini turun ya, turun. Oke, cek ada di mana turun. Oh ini. Ya, kemudian kita lihat kumulatif terhadap cakupannya, misalnya. Ini tadi Desember ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, cakupan kumulatif 94,8 terhadap targetnya ada di bawah target atau di atas target? Di bawah target. Nah, ini tadi turun di bawah target. Turun cakupan terhadap target di bawah target, maka di statusnya harusnya jelek. Maka di sini ditulisnya jelek. Oke. Nah, untuk itu adik bisa nanti membagi kelompok ya setelah ini.
Ini ada beberapa kasus, ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Jadi adik-adik bisa membagi menjadi 3 kelompok, di mana di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini contohnya ada di kasus 1 gitu ya. Ada jumlah penduduknya sekian di Desa Gading Sari gitu. Kemudian ada pertanyaan yang pertama itu diminta untuk menghitung proyeksi sasaran bayi, sasaran ibu hamil, dan sasaran ibu nifas. Oke, masih ingat ya cara menghitung proyeksinya? Nah, proyeksinya masih kita bisa gunakan rumus ini tadi. Hitung proyeksi sasaran bayi. Nih, kan proyeksi ya. Nanti tinggal dilihat mana sasaran proyeksi pada bayi atau neonatus. Nah, berarti rumusnya adalah CBR kali jumlah penduduk. Adik-adik tinggal masukkan tuh tadi CBR-nya berapa, jumlah penduduknya berapa. Tuh. Oke. Itu untuk menjawab yang pertama. Ya, nanti kalau sasaran ibu hamil ya dilihat lagi di rumusnya apa caranya menghitung sasaran. Oke. Yang kedua, tugas adik-adik di dalam kelompok itu nanti akan menentukan target capaian indikator per bulan. Ya, capaian indikator per bulan itu tadi yang ini. Nih, ini tadi ya. Kalau dalam 1 tahun, contohnya K4 itu ada 95. Berarti target indikator per bulannya itu adalah Januari 7,9, Februari 15,8 dan seterusnya. Oke. Nah, nanti di sini adik-adik tinggal menuliskan saja di bagian sininya target capaian indikator PWSKIA dalam 1 tahun agar tidak lupa ya. Ini tadi kalau misalnya K4 kan tadi contohnya 95% ya. Oke, tinggal ditulis aja dulu biar adik-adik nggak lupa. K1 berapa? Oh, K1 100% ya. Adik-adik tinggal tulis aja 100%. Ya, ini hanya untuk mengingatkan adik-adik biar ketika menentukan target capaian tiap bulan itu tidak keliru. Kalau yang 95% dalam setahun berarti sebulannya ya 95 dibagi 12. Kalau yang 100% ya tinggal 100% dibagi 12. Kalau ada yang 90% ya maka 90% dibagi 12. Begitu. Selanjutnya, adik-adik yang ketiga menghitung cakupan bulan ini, bulan lalu, dan kumulatif. Nah, untuk poin ketiga ini, adik-adik tidak perlu menghitung menggunakan sasaran proyeksi karena sasaran realnya sudah ada. Ya, tinggal nanti adik-adik bisa perhatikan ya, di dalam rumusnya yang diminta itu adalah cakupan bulan ini, bulan lalu, dan kumulatif. Kalau adik-adik mau melihatnya dari indikator K1 ya, K1 kan ini ya, K1 bulan ini itu adalah bulan November, bulan lalunya adalah bulan Oktober, kumulatifnya ada sekian. Berarti kalau untuk K1 rumusnya apa? Ya kan, cakupan K1 itu rumusnya apa? Kita tinggal cek kembali aja ke atas tadi ya yang rumus K1. Ini jumlah kunjungan ibu hamil K1 dibagi sasaran ibu hamil. Nah, di sini kan sudah ada ya. K1-nya di bulan November itu ada 14. Nah, sasaran dibaginya adalah sasaran ibu hamil. Nah, kalau tadi nggak ada data real, maka data proyeksi yang dipakai. Karena di sini ada data real, maka pembaginya adalah data real. Ya, data real. Kalau ini tadi dimintanya K1 pada bulan November, berarti 14 dibagi 184. Itu kan ya, karena pembaginya adalah sasaran ibu hamil. Bulan lalu atau bulan Oktobernya adalah 9. Berarti persennya adalah 9 dibagi sasaran ibu hamil. Kumulatifnya sama karena masih sama-sama K1. Kan? K4 kemudian persalinan oleh tenaga kesehatan dan seterusnya sampai dengan kunjungan nifas. Oke. Itu. Nah, kalau adik-adik sudah menghitung tuh ya kumulatifnya berapa, nanti adik-adik silahkan buat grafik
ya dalam setiap indikator PWSKIA. Jadi nanti di sini ada 6 grafik ya. Grafik K1 sendiri, grafik K4 sendiri, grafik PN sendiri, KN1 sendiri, KN lengkap sendiri, KF sendiri. Oke, jadi ada 6 grafik. Di masing-masing kelompok ada 6 grafik. Nah, nanti grafik tersebut di akhir kita gabungkan dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Jadi misalnya yang pegang K1 nih gitu ya, dari kelompok 1 yang pegang K1 si A ya. Dari kasus 2 yang pegang K1 adalah anak B. Kemudian kasus 3 yang pegang K1 adalah anak C. Nah, nanti silahkan digabungkan grafik itu dalam satu grafik. Ya, kayak gini. Kayak ini tadi ya. Ini kan contohnya keempat gitu ya. Oh, dari desa A ya nanti tinggal dimasukkan hasilnya seperti apa, desa B dimasukkan dan desa C dimasukkan. Jadi hasil grafiknya itu bukan grafik per kelompok gitu ya. Nanti grafiknya adalah grafik dari ketiga kelompok. Jadi ini istilahnya di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Begitu. Nanti silahkan masing-masing kelompok bisa memasukkan sendiri-sendiri di sini seperti ininya ya. Nanti bisa saling berdiskusi antar kelompok, kerjasama kelompok. Silahkan nanti bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan di dalam masing-masing kelompok. Oke, itu untuk pembekalan atau penjelasan terkait dengan materi praktikum PWSKIA, di mana adik-adik intinya akan dicoba diajari untuk membuat sebuah grafik ya, grafik seperti ini. Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, billahi fissibilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.